Kisah Nabi Muhammad dan pengemis tunanetra. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW tak diragukan lagi. Ada sebuah kisah saat Rasulullah menyuapi orang pengemis buta, namun justru dibalas cacian. Putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu tak marah dan tak bosan menyuapi sang pengemis. Pada 627 Masehi, setiap pagi ada seorang pengemis tua duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Badannya yang ringkih terbungkus kain lusuh nan usang. Sesekali kepalanya bergerak-gerak, berusaha mencari suara langkah kaki yang biasa datang dan menyuapinya makanan setiap pagi. Ya, pengemis itu tunanetra. Dia tak bisa melihat untuk mengenali orang yang datang. Dia bisa menghafal dari langkah kaki mereka. Kebetulan tak ada penduduk Madinah yang mau mendekatinya, kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak hanya datang, sang penghulu Nabi dan Rasul itu juga menyuapkan makanan kepada si pengemis. Namun sang pengemis yang saat itu belum masuk Islam tak tahu bahwa orang yang bisa datang dan menyuapinya makanan adalah Nabi Muhammad. Pagi itu seperti biasa, sang pengemis gembira begitu mendengar suara langkah kaki yang dia kenal mendekat. Dia datang, kata si pengemis itu. Orang yang datang itu tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, Rasulullah kemudian menyuapkan makanan kepada si pengemis. Menjadi kebiasaan Rasulullah akan menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum disuapkan, sehingga si pengemis tak kesulitan mengunyah. Namun, rupanya si pengemis yang saat ini belum masuk Islam begitu membenci Nabi Muhammad. Hampir kepada semua orang yang dia temui selalu diajak membenci Muhammad. Kata-kata itu juga diucapkan kepada Nabi Muhammad, satu-satunya orang yang mau menyuapinya makanan. Janganlah sekali-sekali engkau mendekati Muhammad, sebab dia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Engkau akan dipengaruhi kalau mendekat, kata si pengemis kepada Muhammad. Rasulullah yang sejak kecil memiliki akhlak mulia, tak marah, apalagi dendam kepada si pengemis. Setiap pagi, Nabi Muhammad selalu datang dan menyuapi pengemis tersebut. Dia baru akan pergi setelah memastikan pengemis tersebut kenyang. Padahal, setiap kali didatangi Muhammad, si pengemis selalu mencaci Rasulullah. Hingga suatu hari, sang pengemis merasa heran karena yang menyuapinya makanan orang lain. Suara langkah kaki, cara menyuapkan makanan, serta nada bicaranya berbeda dengan yang biasanya. Ya, saat itu bukan lagi Nabi Muhammad SAW yang menyuapkan makanan kepada si pengemis. Rasulullah yang telah wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian menjadi khalifah, mendatangi si pengemis dan menyuapinya makanan. Namun, baru pada suapan pertama, pengemis justru marah kepada Abu Bakar. Siapakah kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapi aku, kata si pengemis. Aku orang yang biasa menyuapimu, jawab Abu Bakar. Bukan, kamu bukan orang yang biasa menyuapi aku, kata si pengemis dengan suara keras. Jika benar kamu yang biasa menyuapiku, tidak akan susah aku mengunyah makanan ini. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu. Barulah kemudian dia menyuapiku dengan makanan itu, kata si pengemis dengan nada kesal. Sang Amirul Mukminin tak kuasa menahan tangis. Teringat Rasulullah yang belum lama wafat. Aku memang bukan orang yang biasa datang dan menyuapimu. Aku Abu Bakar, sahabat beliau. Orang mulia yang biasa datang dan menyuapimu itu telah tiada.
Dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar sambil terisak. Betapa terkejutnya si pengemis begitu tahu bahwa pria baik hati yang biasa datang dan menyuapinya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selama ini dia benci, dia pun menangis, menyesal, selalu mencaci, menghina, dan menfitnah Rasulullah. Rasulullah tak pernah sekalipun marah kepada si pengemis. Padahal setiap kali Nabi datang menyuapi, bukan mendapat ucapan terima kasih, melainkan hinaan yang diterima. Sejak itu, di hadapan Abu Bakar, si pengemis yang belum masuk Islam itu lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Si pengemis tunanetra masuk Islam karena kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dari cerita ini adalah tetap lakukan kebaikan kepada siapapun, walaupun dia mencaci dan menfitnah diri kita. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan, karena subscribe itu gratis, dan nantikan video berikutnya. Sampai bertemu lagi ya. Dadah.